Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fitur MLAC pada router Mikrotik. Jadi fitur MLAC ini digunakan untuk membuat jaringan, skema jaringan yang bersifat redundant. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat skema MLAC ini dengan beberapa klien. Penasaran seperti apa konfigurasinya, kemudian topologinya seperti apa? Silakan Anda tonton terus video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, Anda bisa subscribe dulu channel ini. Tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Ketika kita memiliki jaringan, kemudian skalanya itu sudah besar, dan kita tidak membuat yang namanya mekanisme atau skema network redundant di situ, maka nanti suatu saat bisa saja yang namanya downtime terjadi. Entah itu dikarenakan internetnya putus, entah itu dikarenakan perangkatnya mati, atau servernya mati, atau yang lainnya. Nah, salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk mengatasi downtime pada jaringan komputer adalah membuat skema jaringan yang bersifat redundant. Di Mikrotik sendiri untuk membuat skema yang bersifat redundant seperti ini ada beberapa cara, tapi di video kali ini kita akan membahas mengenai yang namanya fitur MLAC. Di video kali ini kita akan membahas kelanjutan dari fitur MLAC. Jadi di sini saya nggak akan membahas banyak-banyak mengenai teori dari MLAC, kemudian syarat untuk menggunakan fitur ini, menggunakan perangkat apa aja, menggunakan versi berapa. Karena teman-teman bisa nonton terlebih dahulu video kami yang sebelumnya yang membahas mengenai MLAC. Di situ sudah saya jelaskan mengenai pengertian fitur dari MLAC ini dan juga syarat untuk menggunakan fitur MLAC ini. Di video kali ini jadi kita akan lebih membahas mengenai skema MLAC yang akan kita buat nanti ke depannya. Jadi di sini nanti kita akan membuat skema jaringan redundant dengan MLAC, dan tentunya di sini klien dari MLAC ini lebih dari satu. Jadi di video kali ini nanti klien dari MLAC itu akan ada 2 perangkat. Jadi nanti topologinya seperti apa? Topologinya teman-teman bisa lihat seperti yang ada di belakang saya ini. Jadi di sini kita memiliki 5 perangkat. Ada satu router utama atau router gateway. Kemudian dari router gateway ini nanti turun ada 2 perangkat switch. Ada switch 1, ada switch 2. Kemudian di bawahnya lagi ada 2 perangkat router klien. Jadi ada router 2 klien dan ada router 3 klien. Dan di sini kalau teman-teman lihat kita untuk linknya atau jalurnya kita menggunakan link lebih dari 1, alias apa? Alias di sini kita juga akan memanfaatkan yang namanya network redundant ini, sehingga yang namanya downtime itu bisa kita minimalisir dengan skema jaringan yang seperti ini. Oke, untuk konfigurasinya seperti apa? Jadi di sini kita akan coba mengakses ke router 1. Jadi router 1 itu adalah router yang urutannya paling bawah ini. Kita akan coba akses router 1 dengan series CCR2216 ini menggunakan aplikasi Winbox. Jadi kita coba remote perangkatnya. Di sini saya memiliki aplikasi Winbox dan di sini saya bisa melihat semua perangkat yang ada di sini. Kemudian kita bisa remote untuk router 1 dengan identity MLAC R1 gateway. Kita coba akses dan ini adalah tampilan dari router 1. Jadi di router 1 ini kita akan coba konfigurasi. Sebenarnya ini konfigurasi yang sama seperti yang kita lakukan pada video sebelumnya. Jadi yang pertama kita akan membuat yang namanya interface bonding terlebih dahulu. Kemudian kita tambahkan di sini di menu interface ya. Di menu interface kita tambahkan yang namanya bonding. Nah, di bonding ini kita bisa berikan identity atau name, misalnya R1 gateway MLAC. Kemudian di bonding kita akan memilih interface mana yang akan dimasukkan ke dalam interface bonding ini. Jadi berdasarkan topologi kita bisa lihat
ada dua interface yang perlu kita tambahkan ke dalam interface bonding, yaitu interface yang menuju ke switch 1 dan interface yang menuju ke switch 2, yaitu di SFP 2811 dan juga di SFP 2812. Di sini kebetulan sudah saya kasih identitinya supaya tidak bingung. Untuk modenya kita harus menggunakan yang 802.3AD. Dan yang paling penting di bawah sini kita harus mengisikan yang namanya MLAC ID. Jadi di topologi MLAC ID untuk router 1 kita menggunakan ID-nya adalah 10. Seperti ini. Ketika kita tambahkan bonding, maka interface 2811 dan 2812 ini akan berjalan secara sleeve. Karena kita sudah tambahkan atau masukkan dua interface tersebut ke dalam interface bonding ini. Kemudian konfigurasi selanjutnya di router 1 kita akan menambahkan yang namanya VLAN. Jadi di sini nanti kebutuhannya adalah untuk router 2 akan memiliki VLAN sendiri. Kemudian untuk router 3 juga akan memiliki VLAN sendiri. Jadi selanjutnya VLAN-nya ini kita pasangkan di mana? Karena yang menuju ke bawah itu tadi sudah kita tambahkan menjadi interface bonding, maka VLAN-nya kita tambahkan ke dalam interface bonding ini. Masih di dalam menu yang sama, di menu interface, kita tambahkan VLAN seperti ini. Ini VLAN 11 itu 2R2 ya. Kemudian VLAN ID-nya misalnya adalah 11. Interface-nya kita arahkan ke interface bonding. Seperti ini. Apply. Kita buat lagi untuk yang menuju ke router 3, kita bisa copy seperti ini. Ini nanti namanya adalah VLAN 12. 2R3, VLAN ID-nya yaitu adalah 12. Kemudian interface-nya tetap sama di dalam interface bonding VLAN-nya. Nah, seperti ini. Kita bisa zoom sedikit. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya, kita perlu menambahkan yang namanya IP address. Jadi IP address ini nanti akan kita gunakan untuk komunikasi antar perangkatnya dan juga digunakan untuk pengujian nanti di akhir video ini. Jadi kita tambahkan IP kemudian address. Nah, di sini kita perlu menambahkan di sini saya akan tambahkan dua IP saja untuk VLAN 11 dan juga untuk VLAN 12. Jadi kita tambahkan seperti ini. Untuk VLAN 11 IP-nya misalnya 10.0.11.1/24. Interface-nya itu adalah interface VLAN 11. Jadi kita tidak pasangkan di 2811 atau 2812 atau di bonding, tapi ini adalah IP VLAN. Jadi kita pasangnya di sini nih. Begitu juga kita buat konfigurasi yang sama untuk menuju ke router 3-nya, yaitu dengan IP 12.1. Interface-nya adalah VLAN 12 2R3. Nah, seperti ini. Konfigurasi di R1 cukup seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya, kita akan coba melakukan konfigurasi di switch 1 dan di switch 2. Switch 1 ini adalah perangkat yang di sini CRS 518, switch 2 perangkatnya ada di sini. Perangkatnya sama juga, CRS 518. Kita coba akses perangkatnya. Jadi di sini ada switch 1, kita coba remote. Kita bisa remote langsung seperti ini. Dua switch karena konfigurasinya nanti kurang lebih sama. Kita zoom sedikit. Nah, konfigurasi di switch 1 yang pertama kita lakukan di sini, kita akan membuat interface bonding karena kan ini nanti akan menjalankan yang namanya fitur MLAC sesuai dengan topologi di awal tadi. Jadi di switch 1 kita akan membuat yang namanya interface. Caranya sama seperti tadi. Jadi kita bisa klik menu interface, kemudian kita tambahkan yang namanya bonding. Di sini kita bisa beri nama yang menuju ke R1 ya, to R1 seperti ini. Kemudian bonding, sleeve-nya ini kita arahkan interface yang menuju ke R1. Ternyata di sini yang menuju ke R1 adalah 15. Modenya adalah .3AD. Kemudian MLAC ID-nya kalau kita lihat di topologi tadi
atau kita sudah konfigurasi di router 1 tadi yang menuju ke R1, itu MLAC ID-nya adalah 10. Oke, seperti ini. Nih. Kemudian kita buat lagi yang menuju ke router 2 dan ke router 3. Jadi di sini kita bisa beri nama to R2, kemudian bondingnya itu kita bisa arahkan sesuai dengan yang ada di sini ya, 2816 atau sesuai dengan topologi. Modenya .3AD, kemudian MLAC ID-nya sesuai dengan topologi. Yang menuju ke router 2 itu MLAC ID-nya adalah 11. Kita bisa apply. Kemudian kita copy lagi, kita buatkan untuk yang menuju ke router 3. Jadi di yang menuju ke router 3 kita bisa beri identity to R3. Bondingnya itu adalah interface 2814. Modenya AD, MLAC ID-nya kita ganti yaitu 12. Kita bisa apply, oke, seperti ini. Maka di di switch 1 nanti akan terdapat 3 interface bonding ya, yang barusan kita buat. Ada ke R1 MLAC 10, to R2 MLAC 11, to R3 yaitu adalah MLAC 12. Kemudian informasi aja, jadi di switch 1 dan di switch 2 ini sudah saya konfigurasi yang namanya MLAC-nya. Jadi interface ICCP kita sudah buatkan di sini, ICCP juga sudah kita bonding supaya interface ICCP-nya ini nanti juga bisa berjalan secara redundant. Ketika terdapat satu link ICCP yang mati, maka traffic tetap bisa lewat di dalam interface ICCP ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin melihat konfigurasi ICCP bonding, teman-teman juga bisa melihat video MLAC sebelumnya. Kemudian selanjutnya di sini kita akan tambahkan 3 interface bonding ini, R1, R2, dan R3 ini ke dalam bridge port. Nah, di sini sudah ada interface ICCP ya. Kita tinggal tambahkan saja yang R1, R2, dan R3. Di sini adalah to R1 seperti ini. Kita copy lagi untuk yang R2. Kita tambahkan lagi untuk yang R3. Oke, jadi nanti di interface bridge port itu nanti dengan skema seperti ini akan ada 4 port ya yang kita tambahkan, yaitu ICCP yang kita bonding, kemudian bonding R1, bonding R2, dan R3. Kemudian sebenarnya di sini seperti yang saya katakan sebelumnya, saya sudah melakukan konfigurasi MLAC. Jadi ketika kita cek status MLAC-nya di sini, statusnya itu adalah sudah connected. Dan statusnya di sini role-nya si switch 1 itu dia bekerja secara secondary. Konfigurasi di switch 1 kurang lebih seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan konfigurasi yang sama untuk di switch 2-nya. Untuk mempersingkat waktu kita bisa melakukan export dan import. Jadi caranya kita bisa akses new terminal di sini. Tadi kita melakukan konfigurasi bonding, jadi kita bisa export interface bonding export seperti ini. Nah, dan ini adalah interface bonding yang tadi sudah kita lakukan. Kemudian ini switch 2 masih belum ada interface bondingnya ya, masih belum ada interface bondingnya. Kemudian untuk menambahkan di sini, kita bisa nanti copy paste saja sebenarnya, karena di sini tadi sudah kita ekspor. Mau diekspor import boleh, mau diekspor kemudian di copy, kemudian di paste ke perangkat switch 2-nya juga boleh. Di sini kita hanya membutuhkan 3 rule ini saja, karena yang ICCP di sini sudah ada di switch 2-nya, jadi kita bisa copy di sini. Sebelum kita paste di sini, kita bisa masuk dulu ke menu interface bonding. Kemudian di sini kita bisa klik kanan, kemudian kita bisa paste. Enter, kita bisa cek terlebih dahulu di dalam interface. Dia di sini statusnya sudah running slave, dan di sini sudah bertambah 3 interface
bonding. To R1 dengan emlak ID 10, to R2 dengan emlak ID 11, to R3 dengan emlak ID 12. Kemudian tadi kita juga sudah melakukan konfigurasi bridge port di switch 1, kita juga bisa melakukan export lagi. Menunya ada di interface bridge, kemudian port, kemudian export. Nah, di sini kita juga lakukan konfigurasi yang sama, jadi kita bisa copy lagi saja. Kita masuk ke bridge, kemudian port. Jadi pastikan menunya sudah sama atau levelnya sudah sama. Kemudian yang kita butuhkan adalah 3 rule ini atau 3 baris ini. Kita bisa copy, tapi sebelumnya kita bisa cek dulu. Di sini tidak ada interface bonding emlaknya ya. Bonding emlak 10, 11, dan 12 tidak ada. Kemudian jika sudah, kita bisa paste lagi di sini. Nah, seperti ini. Oke, konfigurasinya di sini kurang lebih sudah sama. Jadi yang pertama tadi kita membuat yang namanya interface bonding untuk masing-masing perangkat. Ada yang emlaknya 10, emlak ID 10, emlak ID 11, emlak ID 12. Kemudian kita juga menambahkan interface tersebut ke dalam bridge port. Dan di sini konfigurasi yang sudah saya terapkan sebelumnya yaitu adalah untuk emlaknya sudah saya aktifkan antara switch 1 dan switch 2. Jadi kita hanya menambahkan interface yang menuju ke router 1, router 2, dan router 3 saja. Setelah berhasil melakukan konfigurasi di switch-nya, baik switch 1 dan switch 2, maka selanjutnya di sini kita akan melakukan konfigurasi di sisi kliennya, yaitu di sisi R3 klien dan R2 klien. Jadi kita coba akses ke perangkat klien. Jadi kliennya ada di sini, perangkat ini, klien 2-nya adalah CCR2216, kemudian klien 3-nya adalah CCR2116. Kita coba akses ke perangkat klien ini menggunakan aplikasi Winbox lagi. Jadi di sini perangkatnya R2 CCR2216. Kemudian di sini router 3-nya CCR2116. Kemudian kita bisa buat tampilan seperti ini supaya nanti bisa memudahkan dalam konfigurasi. Oke, di sini saya sudah mengakses ke router 2 dan juga router 3-nya. Kemudian kita coba konfigurasi di sisi R2-nya terlebih dahulu. Di sisi R2-nya kita akan coba konfigurasi bonding terlebih dahulu karena di sini masih belum terdapat interface bonding yang menuju ke switch 1 dan menuju ke switch 2-nya. Jadi di sini kita tambahkan interface baru, caranya sama seperti tadi, di interface kemudian di bonding. Kita bisa beri identity misalnya client R2. Di bonding kita tambahkan 2 interface di sisi R2 ya, slave-nya yaitu adalah 2811 to switch 1 dan juga 2812 to switch 2. Modenya menggunakan yang .3AD, kemudian emlak ID-nya sesuai dengan skema di awal tadi atau topologi di awal tadi. Untuk R2 menggunakan emlak ID-nya adalah 11. Apply OK. Oke, di sini sudah running slave ya. Kemudian kita tambahkan interface VLAN-nya. Untuk R2 client kita menggunakan VLAN-nya adalah VLAN 11. VLAN-nya 11, interface-nya kita bisa tambahkan di dalam interface bonding client R2 seperti ini. Nih. Kemudian kita bisa tambahkan IP address. IP address-nya misalnya di sini adalah kita bisa konfigurasi secara statik di sini 10.0.11.2/24. Di interface VLAN.
Kemudian kita bisa coba tes lakukan ping dari router 2 ke router 1 apakah sudah terkoneksi atau belum menggunakan VLAN 11 ini. Kita bisa gunakan tool ping di sini dengan IP R1 adalah 10.0.11.1. Oke. Sekarang si R2 dia sudah bisa terkoneksi ke router satunya. Kita bisa stop. Kemudian untuk R3-nya kita juga akan melakukan konfigurasi yang sama. Jadi yang pertama tadi adalah konfigurasi bonding ya. Jadi yang pertama tadi adalah konfigurasi bonding. Kita perlu tambahkan interface bonding untuk SFP plus 1 dan SFP plus 2. Jadi kita bisa tambahkan di sini adalah bonding. Nah, di sini ini adalah klien R3. Bondingnya adalah SFP plus 1 sesuai dengan komen atau note yang ada di sini. Modenya adalah .3AD, kemudian MLAC ID-nya untuk router 3 itu adalah 12. Kita bisa lakukan apply OK. Oke, sudah running slave di sini. Klien R3 kita juga akan tambahkan VLAN seperti di router 2 ini. Jadi kita akan tambahkan VLAN. VLAN-nya adalah VLAN 12 untuk router 3, VLAN ID 12 di interface klien R3. Jika sudah kita bisa apply, kemudian OK. Nah, seperti ini nanti. Kita tambahkan lagi IP-nya untuk R3, yaitu adalah 10.0.12.2/24 di interface VLAN. Nah, di sini. Apply OK. Kemudian kita coba lakukan tes ping apakah R3 ini sudah bisa komunikasi dengan R1 menggunakan VLAN 12-nya. Kita bisa tes menggunakan ping dengan IP si router 1 adalah 10.0.12.1. Dan hasilnya di sini sudah replay. Setelah melakukan konfigurasi baik di router 1 gateway, di switch MLAC, kemudian di router 2 dan router 3 klien, maka selanjutnya di sini kita akan coba melakukan pengujian. Kita akan coba melakukan pengujian dari router 1, kemudian router 1 akan mengirimkan traffic ke router 2 dan juga ke router 3-nya. Kita coba lihat trafficnya ini nanti akan dilewatkan kemana. Kemudian kita bisa akses terlebih dahulu ke router satunya. Ini dia router satunya. Kemudian kalau kita lihat di neckboard seharusnya di sini sudah terlihat ya R2 dan R3-nya dengan IP-nya masing-masing. Kemudian untuk pengujiannya kita bisa menggunakan bebas sebenarnya, tapi di sini kita akan coba menggunakan aplikasi bandwidth test yang ada di Mikrotik. Karena di sini kita akan coba melakukan pengujian bandwidth test dalam waktu bersamaan ke dua perangkat yang berbeda, jadi kita akan coba menggunakan bandwidth test di terminal. Kemudian perintahnya adalah tool bandwidth test, kemudian address-nya ke router 2 10.0.11.2. Kemudian kita bisa kasih untuk bandwidth yang dikirimkan itu adalah 1 giga saja. Direction-nya, jadi kita sebagai contoh di sini misalnya transmit seperti ini. Kemudian kita bisa coba tes terlebih dahulu apakah berjalan atau tidak. Kita lihat sudah ada traffic 1 giga, kita cek juga di interface. Menuju ke router 2 sudah berjalan 1 giga. Ini dia. Kemudian kita lakukan lagi untuk yang menuju ke router 3-nya. Kita bisa buka new terminal lagi di sini. Kemudian IP-nya kita bisa edit yaitu 12.2. Kita bisa start. Kita lihat sudah ada traffic 1 giga yang dikirimkan dari router 1. Jadi harusnya di sini nanti ada traffic kurang lebih sebesar 2 giga. Nah, ini dia.
kita bisa lihat sudah ada traffic sebesar 2 giga di router 1, yaitu menuju ke VLAN 11 dan VLAN 12. Dan ternyata traffic ini ketika dijalankan itu dilewatkan ke switch satunya. Kita coba lihat di switch 1 dan switch 2. Kita coba cross check trafficnya. Ada di sini switch 1 sama switch 2, kita cek di interface. Di sini juga kita bisa cek di interface. Kita bisa lihat di sini, ini dia ada traffic dari router 1 kurang lebih 2 giga nerima ya, RX. Kemudian trafficnya itu dilewatkan ke 2814 dan 2816, 1 giga 1 giga sesuai dengan skema yang sudah kita buat seperti ini. Dan kalau kita lihat di switch 2 ini saat ini kondisinya si switch 2 sedang dalam kondisi standby alias tidak melewatkan data sama sekali. Kita juga bisa lakukan pengujian lagi di sisi router 2 dan juga router 3-nya. Apakah menerima traffic dari router 1 atau tidak. Kita coba cek di router 2 dan router 3. Nah ini dia. Ini adalah router 2. Dan di sini adalah router 3-nya. Nah, kalau teman-teman lihat sekarang trafficnya sudah sampai di router 2 dan di router 3 di sini nih. Seperti ini. Jadi kondisinya dari router 1 menuju ke router 2 dan router 3 dengan kondisi default dia akan dilewatkan di switch satunya. Lalu apa yang terjadi ketika dari router 1 menuju ke switch 1 ini interface-nya bermasalah atau kabel fibernya terputus atau transceivernya error. Jadi kita coba simulasikan lagi dengan skema pengujian yang sama. Jadi kita bisa remote di router 1 ya. Di router 1 untuk SFP 2811 ini kita bisa bayangkan bahwa interface ini bermasalah atau trouble. Kita bisa disable saja dan kita lihat efeknya seperti apa. Ternyata di sini ketika dari router 1 menuju ke switch 1 ini bermasalah, traffic secara otomatis dipindahkan ke switch 2. Kita bisa lihat di sini si router 1 dia mengirimkan traffic kurang lebih 2 giga. Kita bisa cek juga di interface VLAN 11 dan 12 ada traffic 1 giga 1 giga. Kita coba lihat amati di switch-nya. Kita akan coba cek di switch 1 dan switch 2 trafficnya dilewatkan melalui switch mana. Kalau kita lihat di switch 1 tidak ada traffic sama sekali ya. Switch 1 tidak ada traffic sama sekali. Tapi ketika kita lihat di switch 2-nya ternyata di sini terdapat traffic. Jadi di router 1 2R1 atau 2815 dia menerima traffic 2 giga dari router satunya. Kemudian di sini interface 2814 dan 2816 ini dia mengirimkan ke perangkat kliennya yaitu R2 dan juga R3. Sekarang kita coba amati lagi untuk router 2 dan router 3-nya apakah menerima traffic dari switch 2 atau tidak. Kita coba akses ke router 2 dan router 3. Ternyata sekarang router 2 dan router 3 tetap menerima traffic sebesar 1 giga. Jadi dengan pengujian yang kedua ini, ketika terdapat interface yang bermasalah yaitu dari switch 1 ke router 1 bermasalah, maka traffic secara otomatis akan dipindahkan ke switch 2. Kemudian untuk R2 dan R3 tetap menerima traffic dari router satunya. Kemudian kita akan coba melakukan pengujian lagi. Jadi pengujian sebelumnya kan tadi dari router 1 ke switch 1 bermasalah. Kemudian ternyata traffic semuanya di override ke switch 2-nya. Nah sekarang kita coba lakukan pengujian dari switch 2 menuju ke router 2 dan switch 2 menuju ke R3-nya ini bermasalah. Interface-nya sama-sama putus misalnya. Jadi kita bisa remote ke switch 2-nya. Sekarang switch 1 trafficnya masuk sini ya, switch 2 ya.
Jadi yang menuju ke R3 sama R2 ini kabelnya terputus atau transceivernya error. Jadi kita bisa tes dengan melakukan disable seperti ini. Dan kita bisa amati untuk trafficnya ini dilewatkan kemana. Jadi kalau kita lihat di di switch 2 dia tetap menerima traffic 2 GB dari R1. Dia receive di sini. Kemudian MLAC dia memiliki yang namanya protokol ICCP. Nah, di sini trafficnya yang dari R1 dia masuk ke switch 2, karena switch 2 menuju ke kliennya bermasalah, maka trafficnya secara otomatis dilewatkan di ICCP. Di sini kita bisa lihat bahwa ICCP ini adalah informasinya TX. TX itu adalah transmit, mengirim. Kita cek di switch satunya, untuk ICCP-nya. Di sini ternyata informasinya adalah receive. Jadi trafficnya itu dilewatkan dari switch 2 ke switch 1 melalui ICCP yang sudah kita bonding. Ini. Kemudian barulah traffic dikirimkan ke R2 dan juga ke R3. Sebesar 1 GB. Kita coba cek juga di sisi routernya apakah menerima traffic atau tidak. Nah, di sini ini adalah router 2 dan ini adalah router 3, dan bisa kita lihat di sini router 2 tetap menerima traffic 1 GB di VLAN 11. Router 3 tetap menerima traffic 1 GB di VLAN 12-nya. Jadi pengujian yang ketiga ini tadi untuk interface router 1 menuju ke switch 1 bermasalah. Kemudian untuk interface dari switch 2 menuju ke router 2 dan router 3-nya bermasalah, maka traffic secara otomatis akan dilewatkan dari router 1 menuju ke switch 2, switch 2 ke switch 1 melalui interface ICCP, kemudian baru switch 1 menuju ke perangkat R2 dan ke perangkat R3. Jadi seperti itu tadi konfigurasi MLAC dengan beberapa klien. Jadi enaknya ketika kita memiliki skema jaringan yang bersifat redundant, kemudian ketika terdapat link, interface, atau perangkat yang bermasalah, maka traffic tetap bisa dijalankan atau traffic tetap bisa dilewatkan. Jadi ini adalah salah satu keunggulan dari yang namanya network redundant. Tertarik untuk menggunakan fitur ini? Teman-teman bisa dapatkan perangkat-perangkat seperti yang saya gunakan ini yang support fitur MLAC ini di website citraweb.com ataupun di marketplace dengan nama toko Citraweb. Cukup sekian Mikrotik tutorial kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu channel kami, tekan juga tombol loncengnya supaya nanti Anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar MLAC, teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini, atau jika Anda memiliki ide video terbaru, Anda juga bisa tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Satu lagi, silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat bagi pengguna Mikrotik yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu di Mikrotik tutorial selanjutnya. Apa kemudian syarat untuk menggunakan perangkat? Ketok iki aku ora nggawe skrip iki. Ra sempat. Yo meneh yo. Iki langsung iki, Feb. Oke, sik kace Feb. Baterai ku entek. Ora apa-apa ya. Karo terus dicas yo. Yang support network redundant fitur MLAC ini, teman-teman, boleh di website citraweb.com ataupun di marketplace Citraweb. Kena looping ya. Ya, balik nih. Yo, closing yo. Lanjut ya, Feb. Loh, dong jam 4 ini mau targetnya jam 4 sih.